Selepas sebelumnya juara 10 kali berturut-turut, Johor Darul Ta'zim terus mendominasi Liga Super Malaysia musim 2024-2025 dengan keunggulan yang signifikan di puncak klasemen. Namun, apakah ada skenario di mana raksasa bola sepak Malaysia ini gagal merebut gelaran juara? Berdasarkan analisis klasemen sementara dan simulasi hasil pertandingan, berikut adalah kondisi yang dapat membuat JDT gagal mempertahankan mahkota juaranya. Saat ini, JDT telah mengumpulkan 49 mata dari 17 perlawanan, unggul 11 mata dari pesaing terdekat Selangor FC. Dengan 7 perlawanan tersisa, JDT harus memastikan mereka tidak kehilangan lebih dari 11 mata agar tetap berada di puncak. Jika JDT hanya meraih 2 kemenangan dan 1 seri, atau 7 mata dari sisa perlawanan, jumlah mata mereka hanya mencapai 56, yang masih dapat dikejar oleh Selangor jika pasukan tersebut memenangi semua baki perlawanan atau maksimum 59 mata. Selangor, yang kini berada di posisi kedua, harus tampil sempurna dengan memenangi semua 7 perlawanan tersisa untuk mencapai 59 mata. Di sisi lain, pasukan seperti Sabah dan Terengganu juga perlu memanfaatkan setiap peluang untuk menekan JDT meskipun peluang mereka terlihat sangat kecil. Faktor dalaman seperti kecederaan pemain kunci secara besar-besaran atau keletihan akibat jadwal padat boleh menjadi penghalang bagi JDT jika pasukan ini gagal menampilkan prestasi terbaiknya di perlawanan-perlawanan penting, maka peluang mereka untuk tergelincir akan meningkat. Pasukan-pasukan lawan mungkin menggunakan strategi bertahan total atau melakukan serangan balas untuk memanfaatkan setiap celah di pertahanan JDT. Jika tekanan mental mula mengganggu prestasi JDT, keputusan seri atau kekalahan dapat terjadi. Mengapa JDT tak akan juara? Melihat skenario di atas, kemungkinan kegagalan JDT untuk meraih gelaran juara bukanlah hal yang mustahil. Meskipun peluangnya sangatlah kecil, Selangor hanya perlu memenangi semua baki perlawanan, sembari berharap JDT kehilangan fokus dalam beberapa perlawanan terakhir. Namun ini tentu bukan tugas mudah, karena JDT dikenal sebagai pasukan yang konsisten dan memiliki kedalaman skuad luar biasa. Faktanya, skenario kegagalan ini lebih terlihat seperti mimpi bagi pesaing JDT dengan kualiti permainan, pengalaman, dan kedalaman skuad yang dimiliki JDT sukar untuk membayangkan mereka kehilangan lebih dari 11 mata dalam 7 perlawanan terakhir. Dalam beberapa musim terakhir, JDT telah membuktikan diri sebagai pasukan yang tak hanya kuat secara teknikal, tetapi juga tangguh secara mental. Tambahan lagi, pasukan-pasukan pesaing seperti Selangor dan Sabah belum menunjukkan konsistensi yang cukup untuk benar-benar mengancam dominasi JDT. Dengan hanya memerlukan 4 kemenangan dari 7 perlawanan tersisa untuk memastikan gelaran, rasanya JDT sudah berada di jalur yang sangat selamat. Berikut adalah tambahan argumen bahwa JDT sukar untuk kalah di 7 perlawanan terakhir berdasarkan lawan yang mereka hadapi. Terengganu memang pasukan kuat, tetapi konsistensi JDT jauh di atas mereka musim ini. Dengan barisan serangan yang produktif dan pertahanan yang kukuh, JDT sangat diunggulkan untuk memenangi perlawanan ini. Melawan PDRM yang berada di papan tengah, JDT dijangka tidak akan menemui banyak halangan. Dalam pertemuan sebelumnya, JDT sering mendominasi permainan melawan pasukan seperti PDRM. Perak adalah pasukan papan bawah dengan catatan pertahanan yang rapuh. Mengingat prestasi JDT yang konsisten menjaringkan gol, sukar membayangkan Perak mampu menahan asakan mereka.
Penang tampil kurang meyakinkan musim ini. Dengan pertahanan yang sering bocor, bermain melawan pasukan seperti JDT yang memiliki kedalaman skuad luar biasa adalah cabaran besar bagi Penang. Kedah musim ini bukanlah Kedah musim-musim sebelumnya yang cukup memberikan persaingan untuk JDT dengan beberapa masalah yang dihadapi Kedah. Nampaknya, kemenangan juga akan datang untuk JDT. Kelantan United adalah pasukan papan bawah yang belum menunjukkan prestasi stabil. Pertahanan mereka yang lemah akan sukar menahan serangan JDT yang sangat tajam. Kuching FA adalah salah satu pasukan yang juga menghadapi kesukaran musim ini. Melawan JDT, di perlawanan terakhir musim, tekanan kemungkinan besar akan ada di pihak Kuching, sementara JDT tampil lebih lepas. Skenario kegagalan JDT menjadi juara Liga Super Malaysia 2024-2025 memang ada, tetapi sangat sukar untuk terwujud. Selama JDT terus bermain dengan prestasi seperti yang mereka tunjukkan sepanjang musim ini, gelaran ke-11 berturut-turut tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Lawan-lawan JDT di 7 perlawanan terakhir, meski beberapa cukup kuat seperti Terengganu, majoriti berasal dari pasukan papan tengah dan bawah. Dengan statistik tidak terkalahkan JDT di musim ini, ditambah kedalaman skuad dan konsistensi permainan, rasanya sukar membayangkan mereka tergelincir secara signifikan. Bahkan, jika ada keputusan seri, kemungkinan besar JDT tetap akan mengamankan mata-mata penting yang diperlukan untuk memastikan gelaran juara lebih awal. Jadi, apakah JDT akan gagal juara musim ini? Nampaknya mustahil. Tulis pendapat Anda di ruangan komen.